Top FM. More music variety. Top. Siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Setiap hari takkan ada henti-henti, ku mendengarkan musik yang tren di saat ini. Beragam hiburan dan informasi selalu ada di sini. Radio Top FM Bumi Ayu takkan pernah layu, meski jarak dan waktu selalu menggema menggapai nirwana untuk menghibur kita semua bernyanyi. Radioku Top FM Bumi Ayu. Radioku Top FM Bumi Ayu. Jam 5 pagi sampai jam 1 malam, Radio Top FM selalu melesat dengan tajam. Kau jangan sampai ketinggalan, di sini kau akan bersenang-senang. Mari kita mendengarkan bersama alunan musik Radio Top FM kita, penuh imaji dan program terkini, menjadi suatu kebanggaan kita semua. Merdu suaramu menyentuh relung kalbuku, irama musikmu membuat hatiku merindu. Merdu suaramu menyentuh relung kalbuku, irama musikmu membuat hatiku merindu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari 95.1 Top FM Bumi Ayu, inspirasi kita semua. Halo, hai teman-teman, sobat berkelana dan juga Top Mania di luar sana. Hari ini kita kembali lagi nih di Selasa Berkelana dengan tema puistik, puisi dan juga musik akustik. Teman spesial berkelana kita hari ini adalah Kala Sinji. Seperti biasa, Selasa Berkelana hadir untuk menemani hari-hari kalian yang galau ya di malam Rabu. Sebelumnya, sahabat ingatkan dulu, Selasa Berkelana merupakan program radio podcast Top FM 95.1 Bumi Ayu dalam upaya bicara dan juga bertanya bersama teman berkelana yang hebat namun tetap sederhana dengan cerita berbeda di tiap episodenya. Nah, untuk hari ini, sahabat lagi ketemu seseorang nih ya. Ada berapa ini? 3 ya. Oke. Dari tadi mungkin sudah kita buka dengan petikan-petikan akustik ala-ala anak indie. Ada Mas Sinfan di sebelah sahabat ya. Mungkin yang lagi live di Facebook ataupun di YouTube bisa lihat kita hari ini, malam ini. Dan di sebelah kanan sahabat ada Kak Puji dan juga Kak Bagas ya. Iya. Oke. Untuk yang pertama kali mungkin kita akan profiling dulu atau berkenalan dulu. Siapa itu Selasa Berkelana? Dari mana? Oke, silakan. Mungkin dari Kak Puji dulu ya. Kayaknya sudah bersemangat sekali gitu ya untuk berbagi cerita. Silakan Kak Puji. Halo, selamat malam Top Mania semuanya. Apa ya? Ini aku kenalannya sebagai ini ya? Iya, sebagai Kala Sinji. Iya. Iya. Oke, aku Puji Onji. Aku semacam vokalis dan aku juga penulis.
vokalis dan juga penulis. Oke, sebelumnya mungkin nulis lagu, nulis puisi atau apa itu? Nanti aja. Nanti ya. Nanti aja. Oke, terus Apapun selanjutnya ditulis. dong, selanjutnya yang mas-mas pakai baju hitam. Oh, Iya, boleh kenalan halo dulu mungkin ya. semuanya. Halo. Ya, perkenalkan di sini saya Bagas Nova dan saya ikut Kalasinji. Udah, Kalasinji itu aja. juga. Namanya Uh-uh. siapa tadi? Bagas. Bagas. Bagas Nova. Bagas Nova. Oke, Iya. agak betul. mengingatkan Sabet sama salah satu pemain bola ya, tapi lupa. Siapa tuh? Iya, tapi lupa gitu. Oh. Terus selanjutnya di sebelah kiri Sabet ya, mungkin bisa dadah dulu ke kamera Dadah. ya. Oke, Halo. ada Mas siapa namanya? Aku Sinvan aja ya, biasa dipanggil Sinvan gitu. Oke, Sinvan Tapi kalau ya. anak-anak Kalasinji biasa manggilnya Sinchan gitu. Sinchan. Biasanya Juga kalau deh. biasanya tuh kalau ada grup atau kita apa sih ya kayak geng gitu, Geng. biasanya emang ada sebutan kesayangan gitu ya. Oke, sebelumnya mungkin bisa dijelasin dulu untuk Kalasinji gitu ya. Ini namanya tuh kayak bagus banget tapi agak asing di telinga aku. Kayak biasanya tuh nama-nama band atau nama-nama apa ya, grup vokal, biasanya kan mereka kayak ngambil dari nama atau ngambil dari arti atau ngambil dari sesuatu yang dia suka gitu ya. Kalau Kalasinji ini ngambil dari mana? Siapa yang mau jawab? Puji dulu nih, Siapa kayaknya nih? mau jawab dari tadi udah bersemangat membara-bara tadi nih. Silakan. Aduh, apa ya? Jadi Kalasinji itu akronim ya. Mm-mm. Jadi Kala itu artinya waktu, Sinji itu Senvan dan Puji. Oke. Nah gitu. Jadi apa ya? Kalasinji itu adalah waktunya untuk Senvan dan Puji bersama berkarya, Mm-mm. apa ya? Menghasilkan apapun yang kita bisa. Juga apa ya? Jadi gini. Sekarang mungkin waktunya Kala, waktunya Senvan dan Puji. Oke. Someday mungkin tidak akan ada kalanya. Mm-mm. Tapi yang jelas sekarang ya kalanya Kala Sinji. Oke, gitu. intinya saat ada Sinvan, Puji dan juga Bagas gitu. Iya. Ya itu nanti ada ininya juga. Enggak. Ada ceritanya juga Ya, gitu. iya, iya. Tapi Makanya menarik. Oke. Iya, panjang nanti, tenang aja. Oke, siap. Oke, sebelumnya untuk genre musiknya ya, karena kita kan tadi udah sedikit opening dengan beberapa petikan yang aku rasa ini kayak apa ya, cukup bisa membawa ketenangan gitu buat aku gitu ya. Iya. Nah, kalau dari Kalasinji sendiri itu sebenarnya untuk genre musik yang dipilihnya itu genre musik apa? Mungkin bisa dijelaskan? Mbak Sinvana mungkin mau jawab. Nah, iya. Iya. Itu yang punya musiknya itu. Genre musiknya indie sih, agak ke indie-indian, tapi kita Mm-mm. lebih halus sih. Kalau indie biasa kan kayak ada musik-musik yang lain seperti drum gitu. Mm-mm. Kalau kita tuh indie lebih halus, kayak memvisualisasikan puisi gitu. Memvisualisasikan Petikan puisi. gitu. Oke, jadi bisa nggak kalau misalkan Sabet menyebutkan bahwa di Kalasinji ini adalah mereka menyanyikan sebuah puisi? Iya, Bisa dikatakan seperti itu kah? bisa. Bisa. Musikalisasi Karena puisi, pada basicnya kita kan menyanyikan puisi gitu. Mm-mm. memberi nada pada Iya. puisi. Oke, kalau untuk ciri khas mungkin ada apa Bagas. enggak? Untuk Bagas ciri yang khas jawab. dari Kalasinji. Untuk ciri khas dari Kalasinji bisa teman-teman pasti udah banyak yang tahu ya. Kita juga sering manggung-manggung di acara di Bumi Ayu beberapa Benar. contohnya. Benar. Kita itu kayak ciri khasnya kan udah tahu kan musikalisasi puisi dan Ya. puisi bagaimana, ada musik dan ada puisi digabungkan jadi satu musikalis puisi, dan puisi dibuat oleh Puji. Musiknya diisi oleh Sinvan, dan itu menjadikan sebuah satu alunan nada yang indah. Kalau ciri khasnya ya kayak gitu sih, kayak kita melo-melo puisi galau-galauan kayak gitu, sebuah puisi yang digarap menjadi lagu kayak gitu sih. Oke. Aku boleh tambahin? Boleh. Ya boleh silahkan. Ya, jadi ciri khasnya memang musikalisasi puisi ya tadi. Tapi kalau boleh aku tambahin tuh, kami punya aliran. Aliran kami ini aliran kesombongan. Aliran kesombongan. Itu Oke. aliran kesombongan itu aliran baru dalam bermusik ya. Oke. Mungkin banyak yang belum tahu juga ya nih Top Mania ya. Jadi kita punya aliran baru, kesombongan Mm-mm. gitu. Ini ciri khas ya, ciri khas sekali. Kalasinji. Iya benar. Jadi gara-gara aliran kesombongan ini kami justru diundang-undang. Kita pernah ditegal segala macam. Aku juga nggak ngerti. Itu di pikirannya apa ya, yang ngundang itu
di mana gitu ya, mungkin Oke. karena baru gitu ya, jadi aliran kesombongan dari musikalisasi puisi ini baru, jadinya ya kita bisa kemana-mana gitu. Oke, mungkin ini enggak maksudnya di luar sana dan juga kayak Sabet pribadi ya kan kita belum tahu yang aliran kesombongan itu semacam apa sih, ataukah ini bisa menjadi semacam motivasi juga untuk kita nih yang mungkin kurang pede dalam berkarya kayak gitu. Oh ya jelas. Gimana? Jadi aliran kesombongan itu adalah jadi gini. Mungkin aku nulisnya biasa aja. Sinfon main gitarnya juga biasa aja. Bagas as a manager juga dia biasa aja. Jadi oh ya tadi belum disebutin ya. Jadi Bagas itu adalah penabuh additional dan manajerial. Sinfon juga pemain gitar dan juga tukang gambar. Tukang gambar. Iya, jadi kita punya basic masing-masing dan kami sombong dengan itu. Jadi mungkin yang lain banyak yang lebih bagus, tapi yang lebih sombong dari kami kayaknya belum ada. Oke. Kami akan mempertahankan itu. Oke, jadi kalau misalkan kalian nih mungkin yang lagi dengerin Kala Shinji mau ngelawan Kala Shinji, lawan dengan karya gitu ya. Iya, Kayak iya, gitu. betul. Tapi sebenarnya ini benar-benar bentuk dari sebuah seni sih ya, karena ketika kalian disatukan, ketika ada yang bisa menulis puisi, ada yang bermain musik, ada yang bermain gambar, kemudian Mas Bagas dengan manajerialnya dipersatukan, dipertemukan gak sengaja dan akhirnya membentuk sebuah Kala Shinji, begitu? Mungkin tambahan lagi ya kenapa kita namanya Kala Shinji, karena pas waktu itu belum ada Bagas, makanya Oke. Shinji gitu. Mungkin kalau ada Bagas namanya bisa bukan Kala Shinji, namanya Oke. mungkin Kalimba. Shinji Gas gitu. Shinji Gas. Apa gitu, yang penting ada Bagasnya gitu. Iya, Out of the benar. box. Belum ada Bagas belum lahir. Iya, Bagas belum lahir pas waktu itu, makanya Oke. namanya Kala Shinji gitu. Ini tambahan aja. Oke. Cerita juga dong, Van. Kenapa kita waktu itu akhirnya membentuk Kala Shinji, Van? Boleh ya, nggak apa-apa ya. Boleh banget. Ini kan kita lagi sharing kan sama Mungkin teman-teman. jadi sebelum kita ditanya, kita bakal cerita terus kok. Benar-benar. Keren. Gimana tuh? Mungkin sebelumnya dari aku dulunya pernah ikut band gitu, sempat ikutin beberapa band tapi gagal terus, Oke, pecah sorry, terus. band kampus atau Band kampus, luar? Oh, band band kampus. Belum denger aku Mas ini ceritanya Mas. Ya cerita Makanya aja. ini live Terbongkar ya live. Ini spesial banget benar. dan kalian harus dengerin sampai terakhir ya. Silakan Mas Yan. Aku dulu pernah punya band, disebutin aja nggak apa-apa ya nama Nggak bandnya. usah. Nggak Ya usah. inisialnya aja lah. Inisialnya N, Oke. Ada to band gitu. Iya. Nama. Mungkin dulu kita band yang alirannya tuh aliran reggae gitu, chat gitu, dan aliran pop. Cencet gitu. Namun vokalisku tuh suaranya tinggi gitu, bagus gitu. Iya. Tapi Iya, karena iya. kita idealisnya beda-beda, terus pemikirannya juga gak sejalan, akhirnya kita pisah gitu. Oke. Mungkin juga pas satu itu karena kita udah waktunya untuk pisah karena ada maba-maba gitu. Jadi waktunya kita udah lengser gitu. Oke. Bukan ini ya, bukan dibuang ya. Mungkin itu bagian. Tapi sebenarnya nggak dibuang juga, aku yang membuangkan diri. Oh, gitu. Oke, iya. intinya kayak Ya mecah. ya gitu. terpisah lah ya kepentingan masing-masing. Karena kayak udah nggak gitu. sejalan gitu, buat apa kalau udah nggak sejalan? Asik. Iya benar-benar. Tapi ini juga poin ya buat kita, kalau misalkan emang kita nggak sejalan itu nggak harus dipaksain untuk tetap bareng ya. Nah, Barangkali dengan kita membuka circle baru itu bisa menjadi hal yang baru buat kita dan bisa bermanfaat untuk kita dan orang yang membuang kita mungkin ya. That's the point. Nah, terus tambahan lagi nih. Iya, Nah, iya. terus kenapa kita ketemu sama-sama tuh? Nah, ceritanya aku lagi sendirian gitu, mungkin lagi sendirian gitu, terus Belum nemu temen ya, masih sendirian ya. posisi. Oke. Si Buju ini datang gitu. Aha. Mungkin dia ngelihat skill aku bagus, makanya dia Oke. makanya dia mungkin tertarik sama aku. Mungkin dia sering latan apa bahasa Indonesia. Kemudian dia kayak semacam ayo nyanyi gitu. Mungkin kita untuk pertemanan, untuk permulaan gitu, kita nyanyi lagu-lagunya orang dulu. Iya. Kemudian baru kita bikin lagu sendiri gitu. Wah, udah bikin lagu sendiri ya. Ya udah. Oke, ini benar-benar bentuk kesombongan yang patut disombongkan ya, sobat berkelana di luar sana dan juga top mania di luar sana. Kalau misalkan sombong boleh, tapi harus ada produknya ya, Ya, jangan cuma ngomong doang Iya. begitu ya. Terus mungkin mau nambahin dari Kak Puji. Nah, setelah itu ada lanjutannya loh, Pak. Oke. Aduh, Iya. ya ini ketahuan lah ya, kita nggak pernah meeting band gitu di sini gitu kan. Gak apa-apa biar terbongkar semuanya ya. Jadi ceritanya tuh waktu itu menjelang tengah malam buta,
aku sama Sinvan duduk berdua di alun-alun kota. Ada lampu menyala gitu kan, Oke. lampu taman menyala. Terus kemudian kita akhirnya memutuskan buat apa ya, kayak memproyeksikan apa yang ada di kepala kita gitu kan. Jadi waktu itu memang masih berdua, proyeknya bahkan justru bukan bermusik. Iya. Waktu itu aku menulis dan Sinvan menggambar. Jadi aku punya puisi, terus nanti dia memproyeknya menjadi sebuah ilustrasi. Awalnya seperti itu gitu kan, proyek berduanya seperti itu. Tapi kemudian kita merasa bahwa kita punya dinamika yang luar biasa. Akhirnya kita memutuskan untuk menambah orang ketiga biar kita tuh punya Bertata. keriuhan yang sama. Hadirlah Bagas ini Betul. ya. Akhirnya kita memutuskan untuk ayo gas. Menambah personil. Iya betul. Mungkin di sini Bagas juga bukan sekedar orang ketiga, tapi dia juga kayak semacam penengah gitu. Kalau Betul, kita iya. lagi berantem pasti Bagas yang nengahin Betul. gitu. Iya benar, emang harus ada yang jadi kayak gitu ya. Iya betul. Gini Mbak, Oke. Ini orang ketiga yang berguna Iya, adalah Bagas. Iya benar-benar. Karena kalau Mbak Sabet pengen tahu, aku dan Puji gelut terus. Oke, berantem terus ya. Iya. Nanti Iya. kita ceritanya nanti aja. Masih panjang ya gitu. Oh, Ini iya. Bagas sudah gak sabar ini untuk menceritakan nanti. Oke, sebelumnya kita sambut dulu penonton dari luar sana ya. Udah ada yang hadirin dari Jakarta, ada Michelle Nizar The Blues ya. Halo, Michelle, selamat mendengarkan dan jangan lupa nanti bisalah request lagu ya. Entah itu diputerin tak enggak, yang penting request aja ya, biar kelihatan hidup gitu ya. Dan buat kalian nih sobat mania di luar sana yang mau WhatsApp bisa banget, bisa hubungin 0856 020 37951. Oke. Masih panjang ya gitu. Oh. Bagas sudah gak sabar ini untuk Oke, dan malam hari ini kita akan mengulik banyak hal bersama Kala Shinji. Tapi sebelumnya ini ada beberapa WhatsApp yang masuk. Katanya, Kak, profilingnya lebih detail lagi dong, siapa Anda dan dari mana. Gitu. nanti. Oke, Ada waktunya. ada yang waktunya. penasaran ini. Oke, kalau Mas Bagas sendiri berarti aktivitasnya sejauh ini Di mana ini? masih kuliah atau sudah bekerja atau sibuk apa Mas Bagas? Ya berhubung ini ya saya juga masih muda, saya berkuliah dulu. Kuliah dulu. Semester 3 ini sekarang. Semester 3. Oke, tadi kan Mas Bagas juga udah sempat nyebutin bahwa udah pernah perform di kafe-kafe kayak gitu ya. Nah, mungkin bisa diceritain nih sama sobat berkelana, kira-kira acara di mana dan apa ya, perform pertama Mas Bagas itu dulu seperti apa? Menyenangkan atau deg-degan atau gimana? Untuk perform pertama sih saya udah biasa ya, mengingat Sinvan bagaimana dan Puji kayak gimana. Saya ingat perform pertama kali itu kita di kafe di Bumi Ayu. Oke, salah satu di kafe di Bumi Ayu. Itu kayaknya bukan nih. Ya, Iya. acara teater itu bukan Oh iya, di kampus. lupa saya. Acara pertama di kampus, acara ulang tahun sebuah UKM di kampus. Nah, saya kan belum main di situ, cuma Sinvan sebagai gitar dan penata musik dan Mbak Puji sebagai nyanyi sama yang bikin lirik lah. teks-teksnya. Jadi itu belum nyanyi lagu sendiri juga. Belum, ya? masih cover lagu dari Stars and Rabbit dan lain laginya ya. Iya. Saya di sana itu perannya sebagai manajer yang merambah ke semuanya. Manajer kan cuma ngatur-ngatur di sana. Saya semua loh pembantu, bantu bawa ini itu, style ini itu, bawa ini itu, semuanya lah. Ya tapi ya gimana ya? Sampai akhirnya ikut main ya. Iya. Nah, gitu. Saya Bagas sebenarnya adalah additional player kita. nggak pengen Oke. main, tapi berhubung kok di lagunya melodinya kok kurang sedikit gebukan nada-nada atau apa, disuruh main lah. Oh oke, saya siap menambah beban saya. Oke. Jadi itu awal adanya Bagas ya. Oke, Iya. kita tunggu nanti kalau misal Kala Shinji sudah merubah nama gitu ya. Nanti kita panggil lagi ya. Oke. Oke, kita sahkan keberadaan Mas Bagas ya. Oke, dari Kak Puji nih selanjutnya, mungkin bisa sedikit cerita mengenai proses kreatif dari menulis lirik-lirik album dari Kala Shinji. Totalnya sebelumnya ada berapa lagu dari Kala Shinji yang murni dibuat sendiri? Iya. 3 apa ya 4? Enggak sih, sebenarnya banyak. Sebenarnya Ada 6, banyak. kayaknya hampir 6 ada, cuma yang akhirnya kita intens ya kan, namanya kadang-kadang misalkan di album juga kan pasti ada 1-2 yang memang Iya. jadi Iya. hits banget yang
katakanlah jadi single gitu. Mm-mm. Kalau itu ada 6 lagu yang kita bikin, tapi jadi rata-rata 5 yang lain itu aku sudah punya teksnya, aku sudah punya puisinya, lalu dikasih nada sama si Mas Sinvan. Terus tapi ada 1 lagu yang memang kita bikin bertiga saat itu. Ya prosesnya bertiga gitu. memang gitu. Ada yang prosesnya berbarengan gitu. Terus di balik lagu yang bertiga itu kita kadang Babuji cuma store liriknya, kemudian aku di rumah iseng-iseng gitu mencari nada sendirian gitu, untang-unting gitu. Kemudian Mas Bagas memberi support gitu ya. Mereview nanti. mereview. Bagas mencari channel gitu, segala macem gitu. Ya layaknya tugas manajer lah ya, kerja kan. Oke, terus kemudian biasanya kalau semisal band atau kayak akustik kayak gitu, biasanya kan mereka punya ciri khas lagu-lagu. Mungkin kayak misalkan kita berkiblat pada K-pop, BTS dan sebagainya, itu kan lagu-lagunya tuh semangat dan sebagainya gitu ya. Nah kalau Shinji lagunya itu berarti lebih ke mellow atau have fun atau gimana? Mellow. Enggak mellow. Mellow, nggak mellow? Mungkin kalau menurut aku sih malah ke lebih lagunya tuh kayak lebih ke curhat gitu ya. Curhat berarti karena- emang curahan hati ya. Iya, tapi bukan curhatnya bukan yang maksudnya yang. Jadi kalau misalkan boleh cerita ya lirik-lirik atau teks-teks teks-teksnya itu bukan yang cinta-cintaan 2 orang, cewek cowok gitu, tapi lebih memang universal gitu. Ada yang tentang pertemanan, ada yang memang kemuakan, ya segala macam. Jadi lebih memang universal. Tapi basicnya seperti itu. Tapi kalau misalkan audiens atau yang mendengar itu menginterpretasikan ya, itu gitu kan. Terima kasih Bagas. Tugasnya Bagas gitu benar. Jadi ya terserah gitu. Tapi basicnya memang universal gitu. Oke, dan kayaknya kita punya idealisme bahwa udahlah kita nggak usah nulis yang cinta-cintaan gitu. Oke, tapi dengan universal mungkin itu lebih akan lebih bisa untuk mewakili hati para pendengar mungkin ya, karena ini bukan tentang bucin doang, tapi kayak tentang mengeluarkan isi hati si pendengar dan juga penyanyi gitu ya. Mungkin dari Mas Invan bisa sedikit kasih bukan ya beberapa 1 kali ref lah. Dari Pakai gitar. Kita ada gitar, kita pakai ya. Oke, 1 ref aja ya, bagian refnya. Ini salah satu contoh lagu dari Kala Shinji. Kayaknya kita malah nggak punya ref deh. Sebab aku kehilangan arti. Sebab aku kehilangan arti. Oke, tepuk tangan dong buat Shinjun ya. Itu ref Mas. Iya, itu. Bukan ref deh. Iya, suka-suka lah ya yang main. Tapi ini serius ya. Tadi kan cuma beberapa kata doang ya, tapi emang kayak bikin mikir ya. Apa tadi liriknya? Sebab aku kehilangan arti gitu. Nah, untuk lebih tahu lanjutnya kehilangan arti apa yang dimaksud Mas Invan, nanti kita bisa langsung kulik di segmen-segmen berikutnya. Oke, dan jangan lupa buat kalian yang mau request lagu, yang mau curhat punya masalah apa sama doinya, kalian bisa WhatsApp atau komentar di Facebook. Barangkali nanti kisah kalian bisa dibuatkan lagu oleh Kala Shinji ya. Ini ide dong. Saya berarti pemecah masalah bisa direkrut. Kita kadang-kadang ini juga sih ada additional manager juga. Oke, additional manager. Iya, Bagas ada siap-siap ya Anda. Ya, sepertinya Anda akan tergantikan. Oke, buat kalian yang mau curhat tentang keadaan hatinya sekarang, atau yang mau request atau mau nanya tentang proses kreatif dari Kala Shinji, bisa langsung komentar di Facebook kita yang lagi live streaming,
atau kalian bisa WhatsApp kita ke 0856 020 37951. Oke, masih bersama Bagas dan juga Kak Puji dan juga Sinvan di Selasa Berkelana. Mau nyanyi satu lagu? Mau nyanyi kapan? Mau kita? nyanyi satu lagu? Sekarang Iya, ini untuk opening dulu, buat Oke, opening oke, untuk kita ya. boleh. Silakan. Bismillah deh. Mungkin ini sebuah lagu yang kita ciptakan bertiga ya, walau proses penyusunannya kita cuma berdua orang, tapi sebenarnya 3 orang gitu di kamar gitu. Bagas tapi tidur gitu. Oke. Itu sangat membantu sekali. Iya. Ya mungkin ini kita nyanyikan di sini. Oke. Oke. Judulnya adalah Hujan dan Matahari. Oke, aku present dulu ya. Oh iya. Oke, kita sambut Hujan dan Matahari dari Kala Shinji. Hari ini kau adalah hujan, besok kau menjadi matahari, kemudian kau berubah menjadi belantara. Hari ini kau adalah hujan, besok kau menjadi matahari, kemudian kau berubah menjadi belantara. Sesaat setelah kau menyesatkan banyak manusia, sesaat setelah kau menyesatkan banyak manusia. Namun bila air mataku menjadi sungai yang tak pernah tertahankan, namun bila air mataku menjadi sungai yang tak pernah tertahankan, akankah aku akan mengalir menuju hatimu? Akankah aku akan mengalir menuju hatimu yang sembuh, yang ragu, yang pilu, yang sembuh, yang ragu, yang pilu, yang sendu, yang ragu, yang pilu, yang kaku, yang bisu, yang tak pernah menganggapku, yang sendu, yang ragu, yang pilu, yang kaku, yang bisu, yang tak pernah menganggapku.
lagi di Selasa Berkelana di episode 12 ya. Kita ada puistik, puisi dan juga musik akustik gitu ya. Nah, mungkin dari tadi banyak nih yang sudah menikmati lagu dari Kala Shinji tadi ya. Dan saya juga ngerasain kayak enak banget dan liriknya tuh kayak apa sih, kayak nyeritain pernah lah di hidup sampai itu ada part momen yang seperti itu, kayak gitu intinya ya. Mungkin bisa sedikit bercerita dari Kala Shinji terkait lagu yang tadi dinyanyikan di closing dari segmen 1. Cerita apanya dulu nih? Iya, jadi liriknya atau prosesnya? kalau Sabit sih pengennya liriknya dulu ya, cerita tentang apa, bagaimana. Nah, nanti setelah itu terinspirasi dari apa begitu. Kayaknya nggak bisa deh, harus diceritain dulu ceritanya gimana baru ketemu lirik. Oke. Gitu dong guys. Silakan. Siapa boleh cerita? Bagas aja. Bagas mungkin bisa Bagas aja bercerita deh, dulu, ha. nanti ditambahin. Cerita dari lagu. Bagas Nova, silahkan. Dipresent dulu ya baru ngomong ya. Iya. Ya dari bagaimana sih lagu ini tercipta? Mhm. Lagu Hujan dan Matahari itu tercipta karena ada dua elemen yang sangat besar dan sangat kuat di sini. Ceritanya itu kayak punya ini Sinfan dan Puji. Mhm. Dua orang yang memiliki power besar, kekuatan besar dan imajinasi yang besar lah. Itu kita ada sesi latihan. Bertengkarlah dia, jeder. Mhm. Udah di tempat latihan itu kita waktu hujan-hujan kan. Udahlah aku bodo amat, sinyal gitaran, Puji lagi murung, aku tidur. Oke. Terus aku tidur sampai sore itu aku dibangunin. Mm-mm. Gas bangun dong. Apaan? Ini udah ada lagu, udah ada melodinya juga. Hah? Serius? Mereka udah balikan dan itulah aku. Balikan. Oke, Review jadi balikannya lagunya karena gitu. lagu ya. Oh iya, Oke. ada lagi nih. Waktu Puji ngambek tuh, dia ngelemparin tuh draftnya, jebret nih cuk, garap lagunya udah aku buatin lah, udah buatin lirik nih. Dan Sinfan itu malu-malu tapi mau diambil lah itu. Oh iya, digenjrengin gitu dan sampai lagunya itu lagu Hujan dan Matahari, lagu kita itu. Oke, jadi ini sebuah produk dari pertengkaran pertemanan ya Iya. antara Puji dan juga Sinfan. Iya, tapi benar sih, ini serius ya, benar-benar ini real yang namanya musisi. Jadi ketika bertengkar, ketika marah, ketika sedih, bahagia harus jadi produk ya. Iya. Gitu. Makanya namanya Hujan dan Matahari kan, dua elemen yang sangat berbeda. Oh iya, I see. Cahaya dan panasnya, dan hujan dengan dingin dan rembunya. Oke. Ketemu hujan itu matahari. Hujannya itu Sinfan, mataharinya Puji, kemudian Bagas bangun hadir sebagai pelangi. Iya. Kayaknya pas ya. Terima kasih juga. Iya, itu bagus sekali, bagus Additional sekali. manager. Iya, additional. Sebentar lagi ya saya masuk ya. Oke, ada yang mau menambahkan dari Kak Puji atau Kak Sinfan terkait arti lagunya? Gini sih, lebih ke gini. Jadi memang prosesnya memang waktu itu kita mau latihan, mau buat perform, terus latihannya masih pengen oh ya lagunya coveran aja deh, Iya. dan sebagainya gitu kan. Terus udah gitu karena aku sama Bagas ada rapat, dia pulang duluan. Udah, nah aku nih orangnya yang nggak suka buang waktu. Jam segini ya jam segitu gitu kan. Oke. Ketika kita datang harusnya dia sudah siap, dia masih main nge-game apa segala macam. Bagas ya. Ini itu manusia yang itu Sinfan. sederhana gitu. Iya gitu kan. Terus apa ya? Jadi gini, hujan dan matahari atau ada di liriknya kan gini. Hari ini kau adalah hujan, besok kau adalah matahari. Kemudian kau menjadi belantara yang menyesatkan banyak manusia. Nah itu tuh analogi dari sifatnya dia gitu, suatu manusia itu gitu kan. Seorang manusia itu tuh kayak cuaca gitu. Cuaca itu kan kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, terus beda-beda dan perubahannya cepat banget. Itu tuh menggambarkan orang yang mood swing banget. Iya. Nah, terus dan mood swingnya dia tuh mending kalau misalkan untuk dia sendiri, tapi dia tuh jadi nyusahin orang gitu loh. Jadi menyesatkan banyak manusia ya kan. Iya. Gitu kan? Faktanya kayak Betul gitu. kan, fakta Fakta. gitu kan. Ada yang seperti itu Ada kan. seperti itu. Benar. Oke. Ya udah deh, jadi liriknya itu seperti itu. Jadi itu adalah analogi mood swing sebenarnya. Gitu. Jadi ya itu akhirnya sama kayak proses kayak bikin puisi gitu kan, jangan yang terlalu lugas banget gitu kan. Aku pengen bilang bahwa kamu tuh mudian banget, aku nggak bisa bilang kayak gitu, aku nggak bisa menulis lirik seperti itu gitu. Aku harus analogikan sebagai sesuatu apa gitu. Nah Oke. jadilah lirik itu. Kemudian berarti dari Mas Sinfan juga
bercampur tangan ya dalam pembuatan lirik itu. Jadi aku draft dulu gitu kan, terus udah gitu aku lempar, bener tadi kata Bagas aku lempar, terus dia langsung yang oke gitu kan. Terus dari lirik itu tuh ada yang banyak Dicoret, direvisi ya.